Shalom. Ya, malam hari ini luar biasa ya. Berapapun yang hadir, saya percaya kita sedang cari Tuhan. Betul ya? Yang penting kita cari Tuhan, temukan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, ngikutin ya tadi itu perintah Tuhan. Pokoknya kalau dengar perintah Tuhan, nurut, lakukan. Hidup kita itu aman. Tapi seringkali nurut itu ndak enak, ya toh. Yang namanya nurut itu ndak enak. Ya, saya sedikit kasih inilah ya. Artinya tadi gembala saudara sudah berikan beberapa hal. Nah, ini baru beberapa saat ini juga peneguhan buat saya ya. Tahun ini tahun-tahun di mana tanda-tanda akhir zaman pada keluar semua ya. Sudah mulai diperlihatkan bahwa dunia akan mengalami banyak kesesakan. Dunia akan mengalami banyak air mata. Banyak resesi, ya, inflasi tidak karu-karuan. Tapi satu hal yang saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Satu kali engkau andalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa kecewakan, tapi Tuhan tidak mengecewakan. Nurut perintah itu juga tidak mudah saudara ya. Nah, kita melayani, seringkali orang berpikir bahwa ketika kita melayani kita ini cuma bagian menerima. Padahal semakin ngerti firman, semakin dituntut untuk memberi. Nah, saudara harus ngerti. Orang tambah banyak ngerti firman, banyak dituntut untuk memberi loh saudara. Ya, ini kadang-kadang jemaat nggak tahu dapat dari mana nomor saya juga nggak pelit nomor HP lah ya. Anak saya pernah ngomong, "Ma, dibatasin po, Ma, bendak pusing gitu loh. Waktunya istirahat ada aja yang WA, ada yang telepon, ada yang sakit lah, butuh duit lah, macam-macam gitu ya." Nah, kalau enggak berbicara tentang pengeluhan butuh duit, Bu, saya begini, saya masih bisa tutup kuping ya kan gitu ya. Bu tolong doa, besok mau bayar kontrakan, ya saya langsung doa gitu aja, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah dijelaskan anak saya begini, kayaknya dia enggak butuh doa. Dia butuh apa saudara? Dia butuh duit ya kan gitu ya. Nah, puji Tuhan saya punya suami yang kompak gitu ya. Dan suami percaya sama saya. Berapapun saya tabur, siapapun yang saya mau tabur, suami saya tidak pernah ngelarang. Karena percaya bahwa istrinya bisa dipercaya. Itu sesuai kata kitab Amsal 31 loh Bu. Jadi kalau ibu-ibu mau dipercaya suami harus bisa jadi pengelola yang benar. Coba ibu-ibu katakan amin. Jangan dipercayakan boros ya kan gitu. Tapi di sini ada ibu-ibu yang ngomong gini, kalau golek dewek piye? Nah, kalau golek dewek prinsipnya adalah uangmu, uangku, uangku, uangmu loh. Tetap di dalam rumah tangga itu uangmu, uangku, uangku, uangmu. Siapapun yang nyari duit. Siapapun yang diberkati. Prinsipnya tetap uangmu, uangku, uangku, uangmu. Tidak boleh uangku, uangmu, uangmu. Uangmu, uangku, uangku. Nah, itu biasanya wedok gitu. Biasanya ya. Tapi Tuhan ajarkan saya selama saya iring Tuhan sampai hari ini. Enggak ada prinsip itu di rumah kita. Ya, jadi tidak ada yang namanya nominal uang yang suami saya enggak ngerti. Semuanya suami saya ngerti. Beberapa yang pegang suami saya ada bank yang saya enggak bisa buka gitu ya. Jadi kalau saya mau minta duit di bank ini saya ngomong, aku mau minta duit di bank ini. Ya, suami saya juga enggak bisa ngambil. Kenapa coba? Nomor OTP-nya harus lewat saya. Jadi yang bank satu ini dua-dua enggak bisa ngambil saudara ya. Nah, yang lain sendiri-sendiri ya gitu ya. Yang ini enggak bisa, ini bank keluarga. Enggak bisa diotak-atik. Berarti jumlahnya baik di tempat saya, di tempat suami, semuanya open, terbuka. Ya. Sehingga ketika setiap kali ada yang sudah WA, telepon gitu ya. Saya tanya, ini baru-barusan ada ya. Dari jauh, kemudian enggak punya tempat tinggal dan saya sudah merantau cukup lama di Surabaya. Tiba-tiba anak-anak Tuhan ini tidurnya di depan Alfamart karena enggak bisa membayar lagi kontrak, kos dan sebagainya begitu ya. Bayangin dia rajin datang berdoa dan sebagainya. Begitu banyak pendeta juga. Ya, dia tahu saya di satu tempat dan di situ ada 3-4 pendeta yang hadir ketika acara doa, selalu banyak pendeta di situ ya. Kenapa dia nggak call mereka gitu loh? Dia call saya dari bulan Februari, katanya sudah nyari nomor saya, dia nanya enggak ada yang mau ngasih. Ya, tapi ternyata bulan ini ada yang ngasih dia nomor saya. Dia WA saya tiap hari enggak putus asa loh saudara. Padahal saya ngelihat aduh nanti dulu lah. Sampai hati saya enggak kuat saya balas gitu ya. Waktu saya balas saya langsung call dia. Saya bilang ada apa sebenarnya.
kok ini tiap hari WA saya gitu ya, dan miss call terus. Nah dia mulai cerita. Nah dia nggak minta duit sebenarnya, ya. Cuman dia bilang, ini bagaimana ya C, saya bekerja seperti ini tapi gajinya sama bos nggak mau dikasih. Begini. Jadi ini uang untuk kontrak dulu, untuk kos dulu, atau untuk makan dulu bagaimana? Nah, saya udah mulai bingung nih di sini, kalau untuk kos dulu atau untuk makan dulu, menurut saudara mana dulu? Makan ya. Nah, terus dia bilang, saya simpan ini untuk makan. Terus saya bilang, sekarang kau tinggal di mana? Sekarang kita beberapa hari tidur di Alfamart, tidur di Indomaret, maksudnya di dalam apa di luar? Ya di emperannya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sesama anak Tuhan, saudara dengar kayak begitu, saudara mau tutup kuping. Sementara saya dulu pernah miskin. Ya, sementara saya dulu pernah susah. Tapi saya tidak pernah mengeluh saudara ya. Cuman gak ada yang ngulurkan tangan juga gitu kan. Ya, otomatis ketika hati Tuhan ada di dalam kita, suka gak suka, kita mau gak mau harus pakai hati Tuhan untuk kita hidup. Setuju, katakan amin. Saya langsung ke suami saya bilang bagaimana, saya sudah tanya. Nanti kosnya sekian, boleh nggak saya nabur ke sana? Suami saya bilang langsung nabur aja. Kemarin waktu acara doa saya lihat dia kok. Sungguhan kamu lihat dia, saya nggak lihat loh kok, saya bilang gitu. Lihat, sungguhan iya, saya harus nabur berapa? Lah kamu ngomongnya berapa? Saya sebut, dia bilang oke, kok tabur. Ya sudah, saya langsung call dia, saya bilang Cece nggak doain ya. Saya minta nomor rekeningmu aja. Boleh? Oh ya boleh C. Ya boleh lah saudara ya. Pokoknya minta nomor rekening selalu boleh ya kan gitu ya. Ya saya nabur saudara ya. Ya saya nabur. Nah, kemudian besoknya lagi. Begitu lagi. Ada satu ibadah yang saya rodok bimbang begitu ya. Ini terima apa enggak ya? Terima apa enggak ya? Saya nggak usah ceritain ya. Sedikit agak riskan ya. Terus suami saya bilang nanti kau datang lihat keadaan. Tapi dari mau berangkat itu sudah terima enggak ya, terima enggak. Padahal itu tempat pertama kali saudara ya. Kerugian besar loh buat saya kalau enggak terima PK. Kau nasi guyu sih. Ini guyon yuk kak guyu ya. Akhirnya suami saya ngomong gini, kalau tadi terima saya balikin ya, saya balikin. Saya bilang saya kembalikan ke kas ya, supaya tim panitia bisa terus berjalan ibadah ini. Saya pulang, saya bilang sama suami saya, enggak tak ambil loh ya, tak balik no. Suami saya bilang gini, bener. Nek ngambil izin, iyo aku mau ngambil yo izin. Ya kadang-kadang saudara kita diberkati lebih banyak. Kemudian kita masuk dalam satu komunitas yang mereka butuh dana. Ya, hamba Tuhan tidak boleh ujung-ujungnya selalu duit. Senggol kiri kanan, ojo ujung-ujungnya duit, ngomong. Ayo ngomong, wah. Ya, anak Tuhan, hamba Tuhan. Tidak boleh segala sesuatu yang dikerjakan ujung-ujungnya duit. Ya. Ujung-ujungnya itu seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak setuju harus setuju. Karena tahun ini tahun kelimpahan besar juga akan terjadi. Tuhan paksa kita untuk ada benih yang ditabur. Tuhan kan sediakan benih. Yang satu namanya benih roti. Ya, benih roti itu untuk dimakan saudara. Itu roti ya, roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Kalau semuanya dimakan, sakit perut saudara. Kalau semuanya ditabur juga tidak ada gunanya. Jadi kalau bicara tentang taburan duit, coba bilang duit. Ya ini sensitif loh kalau urusan duit ya. Jadi malam ini saya sebenarnya tidak bicara duit. Supaya ini loh wajah-wajah saudara yang bertanya-tanya gitu ya. Terjawab gitu ya. Yang namanya taburan, kalau itu yang namanya duit, ya ndak usah all out semuanya sampai jual rumah dol. Iku jenenge goblok. Nah iya saya doain seseorang nanti siapkan ini ya. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Nah saudara, saya doakan satu pasang suami istri. Ketika dia ngomong gini, Bu saya percaya khotbah ibu tadi menguatkan saya. Saya punya iman. Saya bilang, ya bagus Pak. Saya bilang ini mau didoakan apa? Doakan Pak supaya revival keuangan. Oh pasti saya bilang gitu. Pendeta enggak mungkin ngelihat nyawang gini. Ora mungkin ya, enggak mungkin saudara ya. Saya mesti kasih mantap gitu kan ya. Percaya iman itu mengalahkan segala-galanya. Pokok Bapak gandol Tuhan, nurut sama Tuhan, ikuti caranya Tuhan, sabar nunggu waktunya Tuhan, pasti jadi. Amin gitu kan. Cerita demi cerita, saya lihat wajah istrinya agak sendu sedih gitu. Tapi diam itu ibu. Terus saya pegang tangannya dia. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak ngerti enggak ini ibu ini setiap keputusanmu dia enggak setuju. Oh dia selalu setuju, ya dia pendiam sebabnya. Karena dia pendiam dia setuju semuanya.
Tapi segala satu keputusan harus didiskusikan suami istri. Kalau istri sudah nggak setuju, bapak-bapak jangan melangkah dengan seenaknya. Ya, kalau istri juga ingin ngambil keputusan, suami udah nggak setuju, harus stop sampai di sana. Karena penundukan kepada otoritas itu penting. Katakan amin. Akhirnya udah, ternyata bapak ini menjual rumah, saudara ya. Dia menjual rumah untuk bantu keluarganya, saudaranya. Nah, katanya Tuhan kasih tanda. Dengar baik-baik ya. Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih firman. Harus memperhatikan tali persaudaraan. Saudaranya susah keuangan. Orang tua minta dia jual rumahnya. Dia awalnya tidak mau, akhirnya karena dapat ayat firman Tuhan. Kemudian diteguhkan lagi, didoakan pendeta. Dijual rumahnya. Ya toh? Saya bilang, Pak, seharusnya kemarin-kemarin sebelum rumahnya dijual, sebelum hari ini di titik yang terendah ekonomimu, kamu seharusnya ketemu saya. Dan saya akan bilang tidak boleh dijual. Karena tanggung jawabmu bukan ke saudaramu, tanggung jawabmu ke istri dan anak-anakmu. Benar gak sih? Ayo coba ditangkapin, namanya hikmat. Saya bilang kamu tidak boleh jual seharusnya. Kamu harus mikirin istri sama anakmu. Ya, istrinya mulai nangis. Air matanya mulai ngalir. Saya bilang dia nahan. Berarti kau tiap ngambil keputusan dia harus setuju. Saya bilang ibu kau beresin hatimu saja. Nggak usah minta duit sama Tuhan. Selama kau sakit hatimu, selama hatimu nggak beres. Minta uang sampai meler ilermu, sampai meler ingusmu, sampai telingamu keluar banyu. Selama hatimu masih sakit, berkat nggak akan turun. Katakan amin. Karena yang Tuhan perbaikin bukan berkatnya. Yang Tuhan perbaikin itu anak-anaknya. Nah, akhirnya saya ngomong. Bisa nggak kau salah dengar Tuhan ngomong? Bisa nggak iblis juga bicara untuk menghancurkan kamu? Dia diem. Tapi itu isi Alkitab loh. Saya bilang itu loh iblis ketika ketemu Tuhan Yesus. 40 hari Yesus selesai puasa. Iblis datang kepadanya mencobai Tuhan Yesus. Iblis pakai firman apa enggak? Pakai firman. Ketika iblis pakai firman, Tuhan tangkis pakai firman. Betul apa betul? Makanya orang Kristen harus ngerti firman. Saudara datang mau keluar masuk ibadah, kalau enggak baca firman, enggak ngerti firman, iblis itu akan membohongi. Termasuk kita ini orang-orang karismatik, berbahaya ketika alam roh mulai ikut bekerja. Dan saudara tidak pernah bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari. Dan yang menunggangi kita adalah setan. Sehingga telinga kita ini tipis sekali. Dengar apa aja melebu. Dengar apa yang melebu. Dadi goblok. Bilang sama kiri kanan. Dadi goblok. Mantap enggak saudara ya. Kalau punya telinga ini dibikin tebal. Belajar dengar suara Tuhan. Supaya tidak gampang terpengaruh kiri kanan depan belakang. Setuju katakan amin. Karena apapun yang kita percaya. Apapun yang kita dengar. Kalau kita tahu itu benar kita ambil, kalau tidak benar kita buang. Itu kita sendiri loh mendapatkan keuntungannya dan bertanggung jawab sama Tuhan. Setuju katakan amin. Dan ketika kita dengar profetik. Makanya orang Kristen karismatik adalah orang-orang yang paling gampang ditipu setan. Kenapa? Percaya karunia roh loh, saya percaya karunia roh. Tapi karunia roh kalau tidak berkaitan dengan firman Tuhan, kau tidak boleh percaya. Nubuatan kalau dibuat-buat jangan percaya. Makanya banyak orang Kristen jatuh sampai ndelosor karena terlalu percaya nubuatan yang tidak diuji. Makanya kita harus kuat berdoa. Coba bilang kuat berdoa. Bukan cuma di doa malam, setiap hari di kamar doa. Supaya iblis tidak punya kuasa untuk mendustaimu dan mendustai saya. Setuju katakan amin. Kalau didapatkan ada kekuatan roh di dalam saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang menuntun memimpin. Ada firman yang penuh di dalam kita. Dan kita sudah mengalami perjalanan dengan Tuhan sampai hari ini. Tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu tolong. Tuhan selalu ada untuk kita. Mau keadaan kita kata orang benar atau salah. Selama kau dan saya anaknya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Katakan amin. Manusia bisa tidak memberi kesempatan kau dan saya untuk bertobat. Tapi Tuhan selalu punya kesempatan untuk kita bertobat. Setuju gak sih saudara?
Ya, Tuhan itu kasih. Jadi saudara mau suka nggak suka, Tuhan tetap kasih. Ketika manusia satu membuang manusia yang lain, satu manusia salah paham dengan manusia yang lain, ya wajar. Namanya manusia itu kan bisa salah, bisa benar hidupnya, benar ya? Tapi alangkah baiknya nanti dari kesalahan yang Tuhan beri kesempatan untuk berubah, untuk memilih, untuk memutuskan hari ini dia harus jadi orang Kristen seperti apa. Nah, keputusan yang benar akan membuat orang itu mengalami kemuliaan Tuhan. Manusia tidak bisa menghakimi. Makanya di tempat ini tidak boleh ada yang saling menghakimi. Saya coba taruh hati Tuhan, saudara. Sebab penghakiman itu cuma miliknya Tuhan. Ya, kami pelayanan banyak gereja. Kadang mau pergi ke gereja ini ada yang masuk ke telinga. Mau ke gereja ini ada yang masuk ke telinga. Dan kadang-kadang ada pesan sponsor. Bagi saya tidak ada khotbah pesan sponsor. Suami saya saksi hidupnya. Saya tidak pernah khotbah dengan pesan sponsor. Saya akan masuk di sana, Roh Kudus bukakan apa, Roh Kudus kasih tahu, itu yang saya khotbah. Saya nggak peduli mau jungkir balik juga keadaan gereja. Urusan gereja itu urusannya Tuhan. Urusan saya adalah menyampaikan apa yang ada di hatinya Tuhan. Setuju saudara ya? Jadi tahun ini jangan ada yang kecewa. Jangan ada yang sakit hati. Jangan ada yang kebingungan. Ayo fokus sama Tuhan saja. Apapun yang terjadi, fokusnya sama Tuhan. Kita bisa sampai ke garis finish kalau fokusnya itu Tuhan. Setuju, katakan amin. Fokusnya jangan berkat, jangan mujizat. Fokusnya Tuhan. Kalau fokusnya Tuhan, mujizat nggak usah diminta. Dia akan datang tanpa kita sadari. Otomatis sorga akan mengerjakan bagian yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi malam hari ini fokusnya Tuhan. Ya, sekarang kita masuk ke sini ya. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Judulnya di situ bersabar dalam penderitaan. Nah, tadi saya kasih clue-nya begitu, saudara tangkap ya. Kita belajar jadi dewasa. Tadi kan sudah diomongin ya. Dewasa bertumbuh dan berbuah. Jangan cuma kelihatannya bertumbuh, tapi bantat mandul. Orang Kristen banyak kelihatan bertumbuh. Oh, rajin di gereja, aktif pelayanan, tapi nggak berbuah. Sementara Tuhan tidak cari yang bertumbuh loh. Tuhan cari yang berbuah. Karena pada akhirnya ketika Tuhan ketemu pohon ara yang didapatkan, yang dicari sama Tuhan. Bukan besarnya pohonnya ya. Bukan didapatkan daunnya banyak. Jadi tidak usah bingung dengan gereja besar, gereja kecil, bagi Tuhan tidak penting. Yang penting dalamnya jangan burung amprit. Di dalamnya burung Raja Wali, katakan amin. Di dalamnya jangan meong-meong kucing. Tapi harus ada kekuatan singa Yehuda di dalamnya. Setuju ya? Dan di dalam gereja tidak boleh banyak penjilat. Harus banyak pahlawan. Pahlawan-pahlawan iman. Jangan ada orang yang punya mentalitas korban. Tapi punya mentalitas kerajaan sorga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat yang ke-7. Judulnya bersabar dalam penderitaan. Ada yang di sini menderita? Coba pasang wajah menderita. Nggak ada ya. Kita bukan orang-orang menderita. Saudara tahu di dalam penderitaan itu kuasa Tuhan bekerja. Serius loh. Saudara kalau khotbah penderitaan itu lebih gampang buat orang menangis. Tapi kalau khotbah berkat saudara, ada yang ngiri. Iya apa ya? Kok hening sih? Saudara enggak pernah lihat pendeta cantik ya? Gue sampai terpesona sampai melotot-melotot ngomong apa tuh pendeta negi. Ya. Bersabar dalam penderitaan. Lalu saya setuju dengan firman. Karena di dalam penderitaan itu kau akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau hari ini masih ada masalah, ada persoalan, saudara harus bersyukur. Loh, sampai hari ini saya berpikir, hidup itu selesai yang ini, ya ada lagi juga ya. Selesai ini, oh no, gitu ya. Kemudian saya merenung di kamar doa, sering kali saya merenung. Tuhan cuma bilang, itu tali yang Tuhan pasang. Supaya apa? Supaya kamu udah hilang. Loh, hebat loh Tuhan. Tuhan itu tidak takut kehilangan uang yang ada di sorga. Karena sorga itu tidak pernah kalong. Mau berapapun Tuhan kirim ke bumi, sorga tetap puancet. You know itu bahasa Korea, puancet. Uang sorga tidak mungkin berkurang, secuil pun tidak akan berkurang. Apapun yang dilepaskan dari sorga ke bumi, sorga itu kekal, tidak mungkin kekurangan atau kurang seinci pun tidak pernah. Tidak akan pernah ada. Semuanya akan kembali kepada tempat semula karena sorga itu kekal. Katakan amin. Jadi ketika Tuhan mau memberkati saudara, gampang.
Hari ini kalau Tuhan mau turunkan berkat, saudara enggak usah nangis-nangis sampai meler irungnya banyune wakeh gitu. Kalau Tuhan sudah lihat dan taruh perkenanan dalam hidup kita, didapatkan iman yang kuat di sana, didapatkan anak penurut di sana, didapatkan roh yang membentur segala keadaan dan percaya bahwa Tuhan buka jalan. Nggak usah minta berkat, berkat turun tepat pada waktunya. Loh, Alkitab berkata apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu kadang-kadang nggak perlu diberitahu. Kita hanya perlu doa dengan otoritas. Anak Tuhan itu harus belajar doa dengan otoritas. Otoritas itu menciptakan apa yang saudara tahu itu yang Tuhan sediakan bagiku. Bukan lagi minta-minta nangis-nangis seperti tidak punya papa. Kalau orang punya bapak, dia tahu bapaknya punya perusahaan besar. Ngapain dia sampai ngerengek-rengek? Toh tahu pada akhirnya warisan kan akan turun ke tangannya. Ada kira-kira bapak nurunkan warisan ke anak tetangga? Berarti bapaknya gak waras. Ya apa ya? Bapaknya gila. Namanya bapak itu sebanyak apapun yang dia punya, pasti diwariskan ke anak kandungnya. Betul apa betul? Nah bapak di sorga itu bapaknya kita. Coba bilang sama kiri kanan, itu bapakku. Ngomong sing mantep. Dia ngomong ngene gak iso. Gitu mau menang. Ngomong, mendeklarasikan supaya iblis denger. Kau pikir hari ini kita ibadah iblis nggak ada? Iblis ada. Iblis kan juga roh sih. Iblis ada. Deklarasikan supaya dia tahu bahwa engkau ngerti kau itu punya Bapa. Orang yang punya Bapa mestinya tahu kalau dia aman. Ya toh, Bapak yang benar kalau anaknya diutik-utik, Bapaknya maju. Kalau enggak maju berarti Bapak gendeng. Itu Bapak pengecut. Betul ya? Kadang nonton film gitu saudara ya. Ngelihat anak perempuan dipukul semua, buak. Ini lali aku ini pendeta. Saya ngomong ke bojoku, oh nih anakku ngomong gitu, no tak bacok temenan. Lali saudara, madurone metu saudara ya. Ya, premannya keluar saudara ya. Suami saya guyu, oh gak ngono tak bedil gak ngono saudara. Jadi kita berdua di rumah itu udah preman saudara. Ya, nah bahasanya artinya kita ngelihat film aja begitu, coba membawa diri di sana. Kalau anak perempuan kita dibegituin, gak mungkin toh kita bilang gini, diampuni, oh, lupa wis diampuni. Oh temenan tak baca saudara ya. Saya besarkan dengan cinta, dinikahi dipukuli saudara ya. Oh saya tak cekik temenan saudara. Ya tapi untuk mantu saya baik ya. Nah ya saudara bisa bayangin. Oh tapi kayaknya dia pernah denger itu maka dia baik ya. Oh enggak. Enggak ada sing lapor ya. Ya saudara, anak saya menantu saya baik saya ya. Dia sayang sama anak saya. Nah kita ini loh bisa ngerasain. Kadang kita harus kaitkan kepada Bapa di sorga. Bayangin Bapa di sorga. Artinya siapapun dia, mau iblis sekalipun, Lucifer sekalipun, mau otak-atik hidup saudara, selama kau punya iman yang benar dan kau tahu kau aman di tangannya Bapa, jangan beri kesempatan buat dia ngutik-ngutik hidupmu. Kalaupun dia paksa, yang ada di hadapanmu siapa? Bapa. Kita ini aman. Makanya hari ini sampai hari ini masih bisa ibadah. Aman toh? Masih bisa makan toh? Walaupun ada yang masih punya utang toh? Tapi masih bisa makan toh? Masih sehat kan? Masih punya baju toh? Walaupun puter-puter warnanya itu terus kan? Yang penting kau tidak telanjang, tidak kelaparan. Berarti Bapa masih pelihara kita. Setuju katakan amin. Sampai kedua tangan kita ini bisa jadi berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar. Katakan sabar. Sambil senyum ngomongnya. Sabar itu kau enggak pernah tahu berapa tahun. Orang sabar enggak ngitung tahun. Pokoknya belajar sabar. Bangkitkan kekuatan iman, upgrade imanmu, bersekutu intim dengan Tuhan, mengalami pengenalan semakin dalam kepada Tuhan Yesus, itu yang terpenting.
Bukan nguber kapannya terjadi, bukan nguber bagaimana realisasi janjinya, tapi perbaiki dulu kapasitas iman kita, kapasitas karakter kita, kapasitas rohani kita, kapasitas kesabaran kita. Buah roh itu ada 9, walaupun 9 Alkitab bilang buah roh. Berarti masing-masing ini harus muncul dalam hidup kita. Dan ini bisa terlatih bukan di kondisi zona nyaman. Ini bisa terjadi, bisa kelihatan ada atau tidak ada buahnya di kondisi penderitaan. Nah, orang kalau disakitin, kasih. Disakitin, kasih. Suwi-suwi disakitin, tak bales. Iya apa iya? Tapi bisa enggak kasih itu tetap? Karena yang Tuhan mau buahnya tetap. Tidak ada kata kalau dia mengasihi aku mengasihi dia. Kalau dia menyakiti aku, oh awas, hati-hati. Kasih itu harus tetap. Saudara disakitin atau tidak disakitin, tetap harus bisa mengasihi. Dan itu tidak bisa instan. Itu butuh latihan. Dan latihan itu tidak setahun. Kadang-kadang bisa meleset. Jare sopo pendeta kalau khotbah kasih. Kadang-kadang tidak pernah meleset. Yo iso. Gak percaya. Ayo datang ke rumah saya. Kadang-kadang Isa tidak bertengkar. Bisa. Tapi tidak pakai lama. Ya yang ya. Bisa. Ya bisa. Kadang salah paham bisa. Kadang-kadang sudah lupa kasih saudara ya. Saya juga kadang masih jawab. 1 kata, 2 kata. Baru suami saya bilang gini. Ngene ta model pendeta, baru iling aku pendeta. Lo kadang Isa, padahal cuma jawab 1-2 kata loh, diinget no pendeta. Bayang nenek cakar-cakaran saudara. Ngelawan aja itu sudah kehilangan kasih loh. Betul nggak? Kalau kasih kan berarti belajar sabar. Dan itu terus sampai nanti Tuhan datang, baru selesai. Enggak ada pembelajaran itu setahun 2 tahun. Pembelajaran itu selamanya. Karena daging ini kalau tidak dilatih, daging akan lebih kuat daripada roh. Makanya daging ini harus dilatih. Dan dia hanya bisa ngerasakan untuk berubah kalau daging ini sakit. Jadi kalau dagingmu belum sakit, izinkan Tuhan nyakiti. Supaya bisa berubah. Sebab orang Kristen kalau dagingnya belum sakit, biasanya tidak sadar. Kalau harus ada yang berubah. Katakan amin. Selalu yang diinginkan yang berubah itu ekonominya. Kan gitu ya. Miskin jadi kaya. Kalau bisa yang berubah sakit jadi sembuh. Saudara tahu miskin jadi kaya. Gampang loh. Tinggal kerja keras saja. Orang di luar sana enggak perlu punya Tuhan Yesus. Banyak yang soge itu. Iya Pak ya. Ya saudara bilang sakit jadi sembuh. Ya tinggal berobat tuh. Kalau harus mati kata firman adalah keuntungan. Tapi saudara, ketika kita masih tetap suka tinggal di dalam yang namanya dosa. Terus hidup dengan dosa, terus hidup dengan kesalahan, hidup dengan dosa. Ini masalah besar loh. Hidup di dalam dosa itu masalah besar. Ada dosa kelihatan, ada dosa tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan tuh di dalam hati dan pikiran. Yang kelihatan tuh di mulut, tangan yang mukul itu kelihatan. Tingkah laku kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan yang tersimpan di dalam hati itu berbahaya loh saudara. Itu seperti dinamit kecil yang satu waktu dia akan meledak saudara. Dan itu benar-benar akan membuahkan buah dosa loh saudara. Makanya firman berkata kita ini harus sabar sampai kedatangan Tuhan. Berarti sabar itu bukan setahun 2 tahun loh. Sabar itu sampai Tuhan datang. Sabar itu dalam segala hal. Sabar menantikan janji Tuhan. Sabar punya suami yang keras kepala tidak berubah-berubah ya kan. Sabar untuk melihat istri yang rewel cerewet tambah tuwek tambah cerewet. Ya pokoknya sabar dalam pelayanan. Ketemu dengan teman-teman pelayanan tusuk sana tusuk sini. Sikut sana sikut sini. Cari kedudukan kan gitu. Jangan bilang di pelayanan nggak ada model kayak begitu. Jangan bilang di dalam gereja semua orang rohani. Kalau mau cari setan di atas setan itu di gereja. Oh iya, nek setan langsung to the point, gua setan gitu kan. Kok di gereja kan enggak? Haleluya. Itu setan di atas setan itu. Depannya haleluya, belakangnya bawa pentungan. Hah, enggak ada yang di sini, enggak ada yang begitu tuh.
Nggak ada yang begitu toh di sini? Luar dalamnya sama toh? Nggak ada yang pura-pura toh? Bilang sama kiri kanan, itu bukan saya. Ngomong. Ayo berani ngomong. Atau ini enggak berani ngomong, ini kalian semua ya? Ya, coba ya. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar. Coba kita lihat. Ada satu tokoh Alkitab namanya Bapak orang beriman ya toh. Dia itu sabar namanya Abraham. Ibrani 6 ayat 13. Yuk saya masih 11 menit lagi. Coba. 13, 14, 15. Kita lihat di sini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Berarti setiap kebenaran firman Tuhan, Allah sudah bersumpah dengan dirinya sendiri. Kira-kira ada nggak orang yang lebih tinggi pangkatnya daripada Allah Bapa di sorga? Ada nggak Tuhan di atas segala Tuhan yang melebihi Yesus? Dia bersumpah demi dirinya, berarti tidak akan pernah tertunda, tidak akan pernah lalai, pasti datang tepat pada waktunya. Dan janjinya pasti jadi, coba katakan pasti. Ikut Tuhan tidak ada mudah-mudahan ya, nggak ada semoga. Ikut Tuhan itu pasti. Saya ikut Tuhan sampai hari ini, saya melihat semua janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Hanya beberapa ditunda, tidak langsung dibiar dikasih, kenapa? Kalau semua dikasih, Valen tidak akan jadi lebih benar. Bagi Tuhan memberkati saya gampang. Tapi bagi Tuhan saya lebih penting dari berkatnya. Ngerti saudara ya? Saudara dan saya ini lebih penting bagi Tuhan daripada berkat yang kita minta. Kalau begitu artinya berkat itu mudah sekali dia lepaskan. Tapi Tuhan tidak mau melepaskan berkat sampai kehilangan kita. Karena satu kali Tuhan sudah pilih saudara dan saya, kita ini berharga di matanya. Setuju katakan amin? Ya, kita lanjutin ya. Katanya ayat 14, sesungguhnya aku akan memberkati engkau. Ayo baca yuk, 3, 2, 1. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Coba katakan sesungguhnya Tuhan akan memberkatiku berlimpah-limpah. Dan akan membuatku sangat banyak. Ya, artinya keturunanmu, anak cucumu akan menguasai bumi bersama dengan Tuhan. Mereka bukan jadi orang yang ecek-ecek, menjadi orang yang mengemis. Mereka bukan jadi orang yang sengsara. Mereka akan jadi orang-orang yang perkasa di bumi dan menguasai bumi dengan Tuhan. Dimulai dari kita. Kita harus bertanggung jawab, stop sampai di sini. Apapun akar-akar dari nenek moyang kita. Hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakpercayaan. Stop sampai saya. Saya harus jadi orang yang punya iman yang sampai mengalahkan dunia. Baru kau bisa lihat anak cucumu nantinya sampai cicit, sampai yang tidak terbatas. Mereka tidak akan pernah lahir satu orang pun penjahat di situ. Mereka akan lahir jadi orang yang berdampak di bumi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Siapa yang bertanggung jawab? Kau dan saya. Kita bertanggung jawab dengan iman kita. Bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh keturunan kita. Karena janji ini bukan untuk Abraham toh, tapi seluruh keturunan Abraham. Setuju katakan amin? Ya, dan diberkati berlimpah-limpah dalam segala hal, bukan cuma uang, semuanya. Segala sesuatu yang ada di bumi itu punya saudara dan saya. Wih kok terpesona ngono tuh. Katakan amin. Ya. Ayat 15, baca sama-sama nih. Ini sebentar lagi selesai kok ya. 15, 3, 2, 1. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham sabar. Loh kalau saudara sudah masuk di dalam tahap sabar, hidup itu indah. Kita nantikan yang namanya, ya sekarang saya cerita begini, dulu ya. Ketemu teman-teman yang belum pernah masuk proses gitu ya. Kita ini sering diketawain. Tapi saya ngerti gini, aja ngguyui wong. Sebab ketika kamu menertawakan orang, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kalau kau belum pernah ada di area itu, ketika kau menertawakan, satu saat kau akan dibawa ke area itu. Karena area itu indah, penuh air mata, lutut akan bertelut, puasa tiap hari.
Serius loh. Itu posisi yang paling indah itu di penderitaan ketika kau terus cari Tuhan, penuh dengan air mata. Setelah lewat, saudara akan ngerti betapa indahnya masa-masa itu. Sungguh, ya. Nah, ketika kami lama proses keuangan, lama saudara. Saya kesaksian, saya dikirimin orang 10 juta. Ngono, gembala muda, masih muda. Oh, Bu Valen cuma 10 juta. Saya kemarin baru dikirim jemaat 100 juta. Aku meneng tok neng kono. Dalam hatiku 10 juta bagi aku gede dol. Ya, bagimu mungkin kualitasnya karena kamu gembala ya kan gitu ya. Jemaatmu mengasihimu. Saya ini enggak punya jemaat. Ada yang kirim 10 juta itu kamsya. Betul apa betul? Suami saya kadang yang nyenggol saya. Maksudnya apa? Ojo ribut. Dia belum mengerti. Satu saat kalau dia ngerti tentang proses keuangan, dia baru ngerti. Enggak boleh mematahkan kesaksiannya orang. Mau 1.500.000, tetap kalau Tuhan tidak perintahkan orang beri buat saudara, nggak ada yang mau ngasih buat saudara. Betul nggak? Helapo 500.000 lo bisa beli yang namanya bakso sak gerobak. Iya apa ya? Ngapain lo buat saudara? Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, nggak ada yang bisa nolak, betul ya? Jadi kalau kita menerima berkat, ojo juga sok-sokan. Opo iki? Kelambi kok gape? Oh iya untung dikai kelambi, gak dikai sarung. Betul apa betul? Belajar loh, itu hati lo itu. Hati-hati yang di sini. Diberkati saya ngenyek. Ada orang diajak makan. Saya ngomong gini, lu kok mangane nang kene terus? Lu saya ngajak di tempat favorit saya kok bukan favoritmu. Untung tak ajaknya, gak tak ajak loh. Ya ndak apa-apa sih. Betul enggak? Ngono saudaraku ngono. Jadi besok-besok nek datang gak tak ajak maneh. Gurau saudara ya. Nanti kalau datang besok saya akan lebih mengerti. Saya akan tanya, mau makan di mana? Kan biasanya tak tanya, mau makan di mana? Terserah. Lu ya terserah sing saya suka toh. Wong saya sukanya di situ. Ya, yang isinya B2. Nah, akhirnya ngomong, mau mangan iki mana? Tiap merene kok mangan iki mana? Nah, akhirnya saya ngomong, untung tak ajak mangan gue. Nek gak tak ajak mangan loh, gak apa-apa juga buat aku. Duitku lo gak kalong. Betul ya? Nah, itu sangat berbahaya loh. Hal seperti itu saudara ya. Nah, akhirnya saudara satu kali suami saya ngobrol nih, proses keuangan lama. Tiba-tiba ada satu orang, dia orang pengusaha. Dia bilang begini, Koko ini memang ditakdirkan untuk jadi pendeta. Loh siapa dia gitu loh. Tapi saya dengerin tok, saya ini kan orangnya gak gelem jawab saya tuh. Saya gak suka berantem sebabnya. Suami saya digitu no. Koko ini wis gak usah mikir kerja mana kok. Koko ini pokoknya kalau orang itu ya terpanggil jadi hamba Tuhan, proses keuangan itu lama. Loh saya ini loh pernah masuk proses keuangan dia bilang. Tapi cepat selesainya. Karena saya ini memang harus jadi pengusaha. Suami saya mau jawab tak kasih kode. Kau udah jawab. Loh itu istri yang baik loh. Saya kasih kode. Suami saya kan juga suka jawab ya. Kalau enggak benar dia jawab saudara. Saya kasih kode. Nah, masuk tak tarik ini. Kau usah dijawab. No. Masuk dalam terus kita ngobrol. Tak bilang dia belum ngerti proses. Keuangan yang dia bilang keuangan dia belum habis bersih. Kita ini bersih sampai sudah di bawah keset. Rumah ndak ada, mobil ndak ada, perhiasan ndak ada, tanah ndak ada. Apa wis gak ono saudara. Bersih saudara. Kita ndak ada harta lagi. Punya orang tua semua ndak bisa bantu. Orang tua sudah tua dan ndak punya harta saudara. Mau ke saudara, helah saya pendeta loh minta sama saudara. Tidak masuk akal. Saya harus buktikan Allah saya hidup, kan gitu. Saya ngomong ke suami saya, kalau Tuhan mau tetapkan kamu kembali kerja, ada pintu yang Tuhan buka. Manusia tidak bisa menentukan, kita tidak usah dengerin orang ngomong apa. Pokoknya kita jalan aja, kalau harus jadi pendeta, kenapa emangnya? Emang pendeta yo kere, buktinya loh kita, gak kere yo Pak yo. Setuju katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ya Pak ya. Oh, ini teman saya dari dulu, dari saya naik sepeda motor, dia ngerti, dari mobil gerobak, dia ngerti saudara ya. Lo buktinya lo kita diberkati Tuhan juga. Yang penting hatinya tulus, katakan amin. Nah, berjalan waktu, pengusaha ini masuk proses. Kita tidak mendoakan loh, jujur saya sama suami tidak pernah mendoakan. Kita tidak pernah mendoakan orang yang jahat sama kita. Kita memberkati, kita tidak gini, Tuhan balaskan. Oh saya disambar petir saudara. Itu doa model apa kan gitu ya.
Saya enggak doa begitu saya. Ya saya memberkati, tiap hari saya berkatin aja gitu ya. Ya sudah, orang-orang saya berkati, teman-teman saya berkatin gitu. Satu saat dia masuk proses. Benar-benar mau sampai ke titik hampir habis. Dan enggak bisa, lama dia enggak bisa pulih. Kami mulai dipulihkan. Khususnya suami saya, mulai dipulihkan. Mulai dipulihkan. Ternyata pada akhirnya yang sekolah Alkitab, sono. Kita enggak sekolah Alkitab. Sono yang sekolah Alkitab. Hari ini mereka suami istri, pendeta. Makanya hati-hati ya. Mereka sekarang pendeta. Nah ketemu kita sekarang, enggak kayak dulu lagi. Wah sekarang, wah ini. Saya dalam hati, siapa pendeta? Mana saudara, dalam hatiku, lali yo dulu ngomong apa. Sekarang dia yang pendeta. Benar ada PDT-nya, walaupun dia enggak pelayanan seperti kita. Tapi karena terus waktu itu berjalan, kerja enggak bisa, kerja apa Tuhan izinkan proses terjadi. Daripada nganggur, sekolah yuk. Ternyata sekolahnya pendeta. Hati-hati. Begitu banyak kejadian kami alami, setiap kali kita tidak membalas. Hati-hati, iblis akan turun di situ. Tuhan izinkan untuk orang itu belajar. Bukan Tuhan balas, belajar jadi orang Kristen itu mulutnya itu untuk lepaskan berkat. Bukan untuk lepaskan kutuk dan ngomongin orang. Katakan amin. Salam kiri kanan, katakan setuju. Ya. Nah ayat 15 terakhir ya. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kesabarannya tahun uji loh saudara. Walaupun di tengah-tengah ada kesalahan. Karena istrinya yang kurang sabar. Makanya suami istri harus bertumbuh dewasa dan berbuah. Setuju katakan amin. Satu tok cukuplah. Satu pun bisa mengubah satu isi rumah. Satu orang pun bisa mengubah kota. Satu orang pun bisa mengubah gereja. Nah itu tadi kan Pak Gembala juga ngomong. Tidak dibutuhkan banyak orang kok yang mau melayani. Satu saja yang penting singa. Satu saja yang penting Raja Wali. Raja Wali tidak pernah pusing kiri kanan. Pokok dia terbang dia punya fokus. Singa juga nggak pusing saudara. Tergantung mau singa betina atau singa jantan. Kalau Alkitab selalu bicara tentang singa betina. Hei betina, halo. Ibu-ibu, hei. Yang kepahitan malam hari ini tobat, katakan amin. Di Alkitab loh singa betina. Saudara tahu kenapa? Karena singa pria itu isinya turu. Makanya hari-hari ini para pria dibangkitkan dengan masalah. Kalau ndak ada masalah, pria itu suka nek tukaran sama istri pun yang duluan turus apa? Pria. Istrinya cengkel-cengkel dia bisa gini. Sampai dilempar bantal, bangun oh, belum selesai belum. Lu wis mari ngono lo. Lu mari jare. Pengalaman Bu, iyalah. Iya toh? Nah, ya tidur ya kan. Nah itu bener loh. Singa jantan tuh isinya tidur. Bangun cuma waktu apa? Musim kawin. Itu beneran. Pria itu cuma bangun di musim kawin itu si jantan itu. Nah setelah itu si betina kan hamil tuh ya. Beranak. Yang nyari makanan loh untuk yang anak-anaknya. Betina. Makanya hai betina. Nek kerjamu akeh ojo ngeluh. Di rumah itu butuh engkau. Percaya, nek gak ono wedok di rumah jadi Jurassic Park. Makanya pria-pria harus menghargai istri. Katakan amin. Ya, istri kalau kerja jangan ngomel karena kau itu betina. Singa betina. Tapi dengar, ketika musuh datang, yang ngelindungin anak-anaknya juga singa betina. Tapi kalau sudah singa betina ini sudah terpojok, muncul singa jantan. Enak singa jantan ini. Nek sing wedok wis terkapar. Baru dia muncul. Wah, gitu. Ya enggak apa-apa wes. Pokoknya singa betina, singa jantan harus bekerja sama. Katakan amin. Artinya rumah tangga suami istri harus bekerja sama. Semua anak-anak Tuhan harus bersatu. Setuju katakan amin. Tahun ini sama-sama masuk ke ladang di mana Tuhan siapkan. Ambil jarahan.
Kalau belum dapat tahun ini, sabar. Tapi saya percaya tahun ini kita pasti dapat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semuanya. Salam kiri kanan, katakan wes mari. Wah, aku sampai nyiprat-nyiprat gitu loh. Nah, nyiprat kabeh. Malam hari ini sukacita nggak sih? Ya, firman itu memberikan kekuatan ya. Kita sabar, saya juga belajar sabar saudara ya. Kita harus terus belajar sabar. Sabar itu indah. Ya, yuk sekarang kita pejamkan mata. Yang penting dalam kesabaran kan selalu ada ujian. Kalau ujian itu datang, jangan gampang marah. Jangan gampang putus asa. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ujian sabar itu banyak. Kadang-kadang dalam pekerjaan kau sudah punya target, tapi ternyata kok gak sesuai. Sabar. Kesabaran itu selalu akan menghasilkan. Oh, sudah berdoa buat suami sekian tahun, gak berubah-berubah. Sabar. Terus perkatakan apa yang baik tentang suamimu. Jangan dikutuk. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, itu berkuasa. Kalau kau bilang suami gak bisa berubah, dia gak akan berubah seumur hidup. Tapi katakan bahwa suamiku luar biasa, suamiku lembut, suamiku sabar, suamiku penuh dengan kasih sayang. Perkatakan. Itu doa saudara. Doa terkadang tidak perlu saudara masuk di kamar doa, setiap saat masuk kamar doa. Cukup saudara punya 1 hari 1 jam. Kalau perlu ya saudara tambahkan. 1 jam 1 hari saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Deklarasikan apa yang saudara percaya bahwa itu yang harus terjadi. Bukan akan, harus terjadi. Hal yang keluar dari mulut kita itu adalah kuasa mencipta. Mari kita perkatakan setiap hari, sembari kita cari Tuhan, mata kita tertuju kepada Yesus. Supaya kita tidak menghitung kapan. Tahun depan kah? Biarkan sorga yang mengerjakannya. Biarkan sorga yang mengadakannya. Kalau kita yang mengadakannya, kita bisa gagal di tengah jalan. Tapi kalau sorga yang mengadakannya, kita akan diberi kuasa untuk menikmatinya. Karena punya banyak, sekalipun dipulihkan. Kalau tidak punya kuasa menikmati kehidupan yang Tuhan beri, kita rugi saudara. Harus juga punya kuasa untuk menikmati seperti kata pengkhotbah. Malam hari ini saudara, masing-masing kita pejamkan mata, pandang wajah Tuhan. Mungkin sudah lama, tapi ayo bersukacita. Katakan sedikit lagi nyampe. Sedikit lagi nyampe. Jangan bilang lama. Katakan sedikit lagi nyampe. Ketika kau taruh perkataan ini dalam imanmu, langkah kaki ini jadi ringan. Karena seperti pintu gerbang itu sudah di depan kita. Itu sering saya lakukan saudara. Dari 0 minus sampai hari ini, saya masih terus melihat itu di kamar doa saya. Saya pengen jadi berkat. Kemana-mana. Di hari tua saya tidak mau nganggur di rumah. Saya pengen jadi berkat kemana-mana. Setiap kali saya selalu akan lihat ada pintu gerbang sudah di depan saya. Saya bilang saya akan masuk kalau kau yang buka. Tapi kalau belum buka Tuhan saya akan tetap stay di sini. Tapi kalau kau sudah buka aku akan masuk. Tapi aku tidak bisa masuk sendirian. Kau bawa aku untuk masuk, kau jalan di depanku aku ikut. Kemanapun aku ikut. Karena ketika kau yang tuntun, tidak ada satupun malapetaka bisa mempan atas hidup saya. Tidak ada bencana, tidak ada yang namanya hal yang jahat bisa menghancurkan hidup kita. Karena di depan kita ada Yesus yang api menghanguskan. Dia menghanguskan setiap penghalang. Dia menghanguskan setiap lawan-lawan kita. Malam hari ini bangkitkan kembali roh yang kuat, roh yang perkasa di dalam hidupmu. Sehingga kau tidak lagi menangisi keadaan. Tetapi ketika air matamu mengalir itu ucapan syukur karena kau punya Bapa yang baik. Karena kau punya Yesus yang hidup. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengabaikan. Dia adalah Tuhan yang mengadakan, Dia Tuhan juga yang membela. Tuhan yang menguji, Tuhan yang juga memberikan jawaban. Tuhan yang membawa kita dalam peningkatan, Tuhan juga yang akan menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu malam hari ini mari datang kepada Tuhan. Ketika malam hari ini kau sudah menjadi lemah, kuatkan kembali imanmu. Karena hanya dengan iman kau bisa hancurkan tembok Yeriko. Dengan iman kau bisa belah laut merah. Dengan iman kau bisa bungkamkan setiap mulut-mulut singa. Dengan iman kau akan punya kuasa menguasai bumi bersama dengan Tuhan.